halo. Aduh, sorry. Aduh, maaf. Pak Eko, aduh, Bu Maria, kawan setia di Bebetret. Ya, buat kawan-kawan semua. Kita ucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan salam sejahtera buat kawan-kawan semua. Ingat kawan-kawan semua, kita akan selalu bahagia dan terus bahagia. Oke. Ya, terima kasih Bu Maria, Pak Eko. Oh ya lupa ya, Bebetret pasti berjaya. Semut hitam itu berani. Ajaib. Ya, berani itu ajaib. Sorry, tadi saya lagi terima telepon ya, Bu Maria, Pak Eko, dan kawan-kawan semua, jadi sedikit linknya putus ya kan gitu loh. Ya, jadi berhubungan dengan apa ya, keberanian untuk mengambil resiko ya ini ya, Pak Eko ya. Betul. Bu Maria ya, memang siapa sih yang hidup ya berani menghadapi risiko, tapi prinsip kita di Bebetret, ingat pesan dari 001 Pak Yusuf Ritonga. Siapa yang mau tidak punya masalah, siapa yang mau tidak punya risiko, siapa yang tidak mau punya masalah katanya. Kalau tidak mau punya masalah dan kalau tidak mau beresiko, mati. Iya. Iya, kalau kita mati tidak bermasalah, tenang semua hilang dan berisiko. Nah inilah ya, kalau di mana-mana kita hidup itu pasti ada masalah dan berisiko. Berhubungan dengan aset digital ini, yang namanya berisiko itu semua ada. Kayak kita dagang kecil atau dagang usaha kecil, contoh dengan dagang gorengan pun berisiko. Ya. Terus kemudian kita usaha ternak atau pertanian, semua berisiko. Nah, tapi ya persoalannya kita harus berani untuk menghadapi dan menjalani risiko ini. Satu itu. Kemudian kedua, level. Kalau di video tadi kita sama-sama melihat ya, artinya kehati-hatian tetap memang diperlukan. Analisa harus perlu kawan semua yang hadir di ruangan Zoom ini, kita sharing, berbagi. Pengalaman, kalau menurut saya, ya inilah resiko hidup yang harus kita jalani. Ya maaf, digital semua sudah saya ikutin. Beberapa yang mengelola dolar, yang mengelola saham, ya benar. Kawan juga mungkin tahu, ya, dan mungkin di grup ini juga ada yang kenal saya dan tahu saya, tapi saya tetap yang namanya kita hidup ada pasang surut, jatuh bangun. Ya, kalau dalam lagu dangdut dikatakan jatuh bangun aku karena kamu. Ya elah. Kalau saya sih memang harus pantang menyerah untuk menjalani bisnis ini. Berapapun istilahnya keuntungan yang kita dapat, tapi itu kita dapat untung. Dan kita harus yakin bahwa itu akan membuat hidup kita lebih baik dan ke depan akan lebih stabil dan nyaman buat kita. Karena di Bebetret ini saya lihat CEO ya, ownernya yang punya ojek ini semua itu hadir bersama kita. Dan dia mau memberikan motivasi, memberikan arahan kepada kita. Orang nomor satunya juga 001-nya Pak Yusuf Ritonga.
Dia mau mendidik kita, memberi pelajaran pada kita. Begini loh, kita menjadi seorang, ya kan, yang join di BW Trade. Anda begini, ya kan. Kalau di sistem lain mana ada, mana muncul. Yang namanya CEO itu udah kayak kita beli kucing di dalam karung. Betul nggak, Pak Eko ya? Betul kan? Betul, Pak. Kalau kucing dalam karung itu kita beli sesuatu tapi nggak nampak. Ya nggak? Barangnya nggak ada, orangnya nggak punya, sahamnya nggak tahu, siapa yang punya nggak tahu. Nah kalau kita beli aset, ya kan, beli aset digital itu ada, ya. Orangnya pun kita tahu dan kita dapat keuntungan. Ya memang di luaran sana saya juga dapat tawaran-tawaran baik, Pak. Baik banyak, Pak. Saya ditawarkan beberapa aset keuntungan. Bahkan baru-baru ini ditawarkan, Pak Jojo, ini ada keuntungan sekian persen, Pak Jojo. Saya tanya, ya kan, pernah atau 2 bulan. Saya bilang, Anda jamin 3 bulan, 2 bulan itu nggak akan scam, nggak akan tutup, saya bilang. Jamin, Pak Jojo. Oke, kita buat, kita kertas putih, tanda tangan. Kalau masih berjalan, saya dapat untung. Kalau nggak dapat untung, yuk, gimana? Ya sama risiko juga tuh ada, makanya dia nggak berani. Akhirnya saya lihat kan, bandingkan dengan BW Trade ini, meskipun kita dapat untung kecil, tapi kita berprinsip, ya ada komitmen di BW Trade yang ngebangun bahwa perusahaan ini akan lebih maju ke depannya. Kenapa? Ada salah satu poin di 5 pilar, kalau kawan-kawan paham. Apa itu? Proses pembesaran aset yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Eko. Betul nggak, Pak Eko? Betul. Karena apa? Fungsinya proses pembesaran aset itu buat kita semua jangka panjang. Agar apa? Perusahaan bisa mengembangkan usahanya dan mendapatkan keuntungan. Sudah dapat keuntungan, ya dibagi ke kita. Nah, baginya juga nggak bagi asal-asalan. Yuk, gua kasih, taruhlah 30%. Wah, kita bahagia. 30%. Tapi cuma sebulan. Bulan berikutnya kita bermasalah, ya kan? Enggak. Kita berisiko dengan orang-orang yang kita ajak segala macamnya. Saya pernah alami itu semua. Ya kan? Karena mereka itu berisiko mengharapkan hasil dengan investasi yang besar, yang banyak. Makanya di BW Trade itu kita tidak diajarkan untuk berinvestasi. Ya, kita diajarkan untuk bekerja. Untuk bekerja. Kenapa bekerja seperti apa? Ya, menambah mitra kita, memperbanyak mitra kita. Dengan cara apa? Yaitu kita rayu, kita ajak dia dengan persoalan yang ada di zaman COVID, masa COVID ini cukup membantu kawan-kawan semua ya. Meskipun kita kecil, tapi kita berani ya merangkak dari bawah. Alasan dia apa? Waduh, saya nggak punya duit, nggak punya modal. Yo, ikut saya, nggak punya modal. Nama kamu siapa, ya kan? Di mana, tinggal di mana? Kamu ikut di data aja semua. Nah, kamu coba duplikasikan soal ini ke kawan-kawan kamu. Dia berani ya untuk membeli aset. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 aset. Kalau 10, 100 aset, 20, itu lebih bagus, ya kan? Duplikasikan semua. Minim, Anda dapat 5 aset saja. Nah, coba kalau kupra itu jalan, Anda yakin. Nggak usah lama-lama. Pak Edo bilang, cuma 15 hari itu sudah dapat 30 juta sebulan. Itu real, Pak. Hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu benar-benar terjadi. Makanya, kalau prinsip saya bilang, semua bisnis, semua kehidupan, semua perjalanan hidup ini kita harus siap menjalankan suatu risiko. Tapi kita harus bisa mengeliminir risiko itu terjadi buat kita. Makanya saya bilang BW Trade inilah yang mempunyai terobosan baru dan memberikan risiko yang kecil. Coba sekarang, Anda lihat, Anda bermain apa? Asuransi, sudah banyak yang bermasalah. Bank, apalagi. Bank BCA sekarang udah banyak, dari Hotman Paris Utapea itu sudah menyampaikan ya,
banyak nasabah BCA yang deposit di bank, dia bilang aman, ternyata telah tidak aman. Nah, kalau sekarang berarti kita enak, ownernya jelas, tuh Pak Mandala utama, mohon izin, Pak CEO, ya ada, Anda kenal, alamatnya rumahnya ada, nggak usah pakai hukum segala macam ya kan, semua kan, karena di Jogja juga ada anggota-anggota BPT Jogja, tinggal mereka nanti yang kejar. Coba kalau perusahaan yang lain, wah dari Singapura, dari England, dari Australia, wah Pak Johnson segala macam ya kan, ketika scam lo mau nyari kemana lo, ya kan, mau ke Australia, ya, mau ke Amerika, mau ke England, emang sih keren, wah bermain dolar dia semua, kan, ya. Nah, tapi itulah yang tadi saya katakan, kita harus bisa mengeliminir risiko seperti itu terjadi. Dan saya yakin dengan ya Anda kalau ini soal istiharoh lah, berdoalah ya kan. Saya berdoa memohon kepada Allah, ya Allah ya kan. Saya diajak nih sama kawan saya yang namanya Dokter Kori, saya bilang gitu kan. Cobalah dikasih wangsit, bener enggak itu di atas kapal Pak, ya kan. Saya memohon, saya berdoa ya kan. Itu pun saya lagi ya istilahnya udah kesal juga orang ini ngajak-ngajak saya mulu segala macam bilang gitu kan. Akhirnya ya saya dengan mantap kan. Saya udahlah, Dok, saya beli 5 aset. 5, saya lihat-lihat lagi perkembangan lagi ya kan, semua segala macam. Ya udah, saya beli 10 aset ya kan. Kembang-kembangan lagi kami semua, perbanyak kaki lagi semua. Wah, ini rupanya enak juga nih. WD tiap minggu ada pembagian hasil individu juga ada semua. Tiba-tiba ya itulah saya coba ber-WD ya. Dan saya jabarkan ke kawan-kawan semua. Saya kasih unjuk nih loh kawan. Saya di BBT hasilnya seperti ini. Oh iya Pak Jojo. Nah, kayaknya mulai tuh kawan saya tertarik ikut, kawan saya. Ikut. Oh iya Pak Jojo, saya ikut lah. Dapat. Oh iya Pak Jojo. Nah, prinsipnya gimana Pak Jojo ini? Ya kan, anggap aja kita menabung. Ya, kita tabung dari kecil-kecil, tapi kita punya prinsip bahwa pembagian hasil di WWT ini benar-benar nyata dan itu ada. Makanya dalam ini buat kawan-kawan, maaf sekali lagi saya ucapkan bahwa semua bidang usaha yang kita lakukan itu mempunyai resiko. Bahkan hidup kita pun beresiko. Ya, makanya di BW Trap ini di bawah kawan-kawan Akademi Semut Hitam, ya 2 orang yang paling istilahnya berjasa atau bergelut dalam Semut Hitam, Pak Edo dan Pak Padli, ya, dan mungkin kawan-kawan semuanya di jaringan level manajer-manajer semua, ya, Maria, ya, Pak Eko, ya kan, terus Pak Padli, Pak Doni, Pak Dadi, ya, Bu Kartini, ya, sama ya Pak Dokter Kori dan semua kawan-kawan di jajaran manajer yang ada di BW ini, mereka terus mengerjakan prinsip 5 pilar itu. Ya, saya harapkan kawan-kawan juga terus mengedukasi atau mempelajari 5 pilar itu seperti apa sih. Itu kawan-kawan saya bilang. Kalau kawan-kawan sudah sadar itu semua, akan gampang ya ke orang untuk memberikan gambaran seperti itu. Cuman harus punya waktu juga. Ya, harus luangkan waktu, terus fokus. Kalau saya dikatakan hidup saya setengah 2 alam, ya, setengah di darat, setengah di laut, ya. Jadi komunitas saya, ya, kebanyakan di laut. Ini kebetulan saya lagi ada di darat, jadi sinyal saya cukup agak lumayan juga, ya. Ini bagus. Makanya kalau dokter Kori bilang, aduh kalau Pak Jojo ada sinyal terus, ya saya sih maunya begitu dok, ya kan. Ya nantilah mudah-mudahan berdoa lah ya kan. Kalau saya udah sampai jenjang yang bagus, ya saya akan di darat terus ya kan. Kita akan berjuang nih sungguh-sungguh untuk pembesaran aset di BW Trade ini ya kawan-kawan semua. Jadi jangan takut ya untuk menghadapi risiko dalam berbisnis dan usaha ini semua. Pola-pola pengembangan usaha, pola pengembangan bisnis di zaman milenial ini banyak kawan-kawan semua. Cuman kuncinya satu, ya Anda lihat sistem yang jangka panjang, yang pembagian berdasarkan syariat, ya itu harus kalian
apa ya, resapi benar-benar. Ya, jangka panjang apa Jojo? Nah itu tadi pembesaran aset. Syariat gimana? Ya itu pembagiannya 0 dan 5%. Ya, makanya kita doakan selalu dan kita beri semangat juga untuk kepada CEO kita dan 001 Bayi Supri Tonga agar mereka itu tetap komitmen dan sehat selalu. Semoga BW ini tetap berjalan ya. Dan beliau juga tetap komit dengan kita untuk membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Oke, kawan-kawan semua. Jadi itu dari saya, Pak Eko, Bu Maria, sorry agak panjang nih, agak lama ya kan. Ya intinya tetap maju kita berbisnis usaha dengan dunia digital. Jangan lihat ke belakang ya. Permasalahan yang dulu kalau saya sebutkan saya pantang, gak enak juga nyebutin semua. Perumpamannya sudah dilalui saya banyak Pak dan Ibu semua ya kan. Pernah juga ya kan seperti itu, tapi kita tidak ada kata menyerah untuk berbisnis digital ini. Ya, jadi itu kawan-kawan semua tetap bahagia, bahagia, bahagia dan tetap sehat. Oke, BW Trade pasti jaya. Semut hitam, berani itu ajaib. Maju terus semuanya. Terima kasih Pak Eko, Bu Maria. Oke, billahi taufiq haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.